Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 6 November sampai dengan 10 November 2023. Untuk video kali ini saya akan bahas fokusnya ke saham-saham yang berhubungan dengan konstruksi BUMN karya ya, dan juga dua perusahaan yang berhubungan dengan semen ya. Nah, jadi saya tampilkan langsung screen-nya untuk chartnya ya. Jadi yang saya bahas pertama adalah untuk saham ADI ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk saham Adikarya, ini memang sebelumnya dia sudah berhasil rebound ya, mantul, kemudian dia naik higher high, tapi kemudian dia koreksi ya. Nah, setelah Juli pertengahan kemudian dia koreksi, sempat rebound lagi awal September ya, dan sekarang November ini kesempatan untuk cuan lagi ya. Walaupun memang sebenarnya untuk konstruksi BUMN ini masih belum benar-benar kuat uptrendnya, tapi kalau kita lihat di sini ada peluang jika dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 416 ya. Ini adalah swing low yang sebelumnya. Jadi kalau dia berhasil ke atas 416, ini kesempatan untuk buy. Dia pas ditutup di 416 ya. Jadi kita pakai acuannya di sini aja, kita naikkan yang batasnya 424 ya. Jadi kalau dia naik ke atas 424, yang belum punya kalau mau buy boleh buy. Yang sudah punya kalau mau average up boleh average up ya, seperti itu ya. Kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 402 dan 390. Itu untuk ADI. Nah, setelah naik ke atas 424, nah berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up, tunggu kalau naik ke atas 440 kita tambah lagi ya. Nah, untuk AD, kemudian berikutnya lagi saya gambarkan ini kurang lebih acuan trading range-nya ya untuk support dan resistennya. Berikutnya lagi sekitar 474, kemudian berikutnya lagi kalau kita gambarkan di sini ini ada acuan kurang lebih sekitar area 505-an ya. Jadi di sini sebenarnya untuk trading untuk AD ini lumayan gampang ya. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan di sini. Naik ke atas 424 kita buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangka pendeknya itu kita boleh katakan AD ini masih downtrend ya. MA20-nya juga masih jauh di atasnya ya dari harga sekarang ya. Jadi MA20 mengarah ke bawah, kemudian harganya masih di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap aja, naik ke atas 440 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 474. Nah, target price itu bukan berarti jual ya, seperti itu. Artinya kalau dia berhasil naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau gagal kita pasang trailing stop-nya ya. Jadi misalnya kalau dia naik ke atas 474 kita boleh average up ya. Nah, kalau misalnya dia turun, Anda tinggal pasang aja trailing stop-nya 2 atau 3 ticks di bawahnya ya, seperti itu ya. Mungkin Anda bisa pasang di 468 atau 464 ya, seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat di sini ini kalau high yang terakhir dia di 460 ya. Jadi maksimum 460 lah ya. Kalau turun di bawah 460 ya Anda jual dulu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lumayan gampang. Kalau dia naik ke atas 505 sebenarnya untuk AD ini masih menguji lagi ya untuk area 535. Ini adalah swing high sebelumnya ya. Ketika dia tertekan dalam, kemudian dia berusaha rebound areanya di 535 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 535, maka ini tidak menutup kemungkinan dia akan berhasil naik ke atas 565 atau bahkan mencapai target sekitar 630-an ya. Jadi memang sebelumnya kalau kita lihat di weekly-nya ya, bentar saya ganti ke weekly chart-nya. Ini dia masih cenderung resiko ya, karena dia dari weekly candle-nya dia kalau kita perhatikan lower low, lower high juga, walaupun dia close-nya masih lebih tinggi daripada 2 minggu sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, jika dia berhasil breakout ke atas 535, maka tidak menutup kemungkinan dia lumayan panjang target price-nya ke 630 ya. Yang mana ini adalah area supportnya yang dia tembus di awal Oktober tahun 2023 ya, seperti itu. Maaf, awal Oktober 2022 ya. Dia mulai turun dalam ya, di bawah 630. Jadi untuk ADI ini masih ada peluang untuk bangkit lagi. Jangan lupa kalau dia turun lagi, itu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTPP. Nah, PTPP ini juga tergambarkan lumayan jelas area supportnya 530 ya. Ini rapi juga ya. Jadi kalau turun bayar 530, saran saya lebih baik jual dulu semuanya atau maksimum stop loss-nya di 498. Itu maksimum stop loss-nya. Nah, kalau yang belum punya, kalau yang mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kita buy-nya nyicil aja atau bertahap ya. Kalau dia naik ke atas 615, kita tambah lagi average up, kemudian ini target price-nya adalah 560. Ini lumayan rapi juga. Kalau kita lihat pas ya, swing high-nya di sini 660, kemudian di sini juga 660. Jadi kita pakai acuannya itu adalah target price-nya, dan juga kalau kita lihat ini perpotongan MA20-nya ya. Jadi dia itu akan memotong MA20 dari bawah ke atas,
Ya mungkin nanti di 660 atau di 630-an di tengah-tengahnya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 615, yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up, yang belum punya kalau mau buy silakan ya seperti itu ya untuk PTPP. Nah, naik ke atas 660 itu kesempatan untuk tambah lagi atau average up. Jadi jangan takut-takut. Nah, kalau setelah 660 target price berikutnya saya pakai acuan kurang lebih areanya 740 di sini ya. Nah, area resistance sebelumnya, kemudian kalau naik lagi maka target price berikutnya adalah sekitar 835. Jadi peluangnya untuk PTPP menuju ke 835 itu lumayan besar selama dia masih bertahan di atasnya 530. Jadi kita baiknya bertahap aja. Kenapa Pak Sunar nggak langsung all in? Karena kalau kita lihat di sini, ini dalam jangka pendeknya masih strong downtrend ya. Karena dia MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Memang sih kalau Anda mau hajar langsung sebanyak-banyaknya all in ya. Masalahnya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh ini sebelumnya Pak Sunar dia berhasil naik ke atas 835 ya. Itu sudah terjadi. Tapi kalau misalnya belum terjadi ya, ini masih resiko. Jadi lebih baik belinya nyicil aja bertahap ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga. Itu saran saya untuk PTPP. Oke, berikutnya untuk Wika. Jadi Wika ini dia yang paling mendasar ya. Paling di bawah di sini kalau kita lihat dari ADI PTPP ya. Ini kalau kita gambarkan low-nya dia di 358. Kalau mau buy langsung, ini sebenarnya sudah mulai memotong MA20-nya, tapi belum ditutup di atas MA20-nya. Jadi buy-nya masih sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Kalau mau langsung buy boleh pasang stop loss-nya 358. Yang sudah punya juga sama ya, stop loss-nya pasang di 358. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up, tunggu kalau dia naik ke atas 418 ya. Jadi kalau Anda sudah punya, Anda tunggu aja naik ke atas 418, kita berusaha tambah lagi atau average up. Nah, kalau misalnya Anda mau buy sekarang juga masih ragu-ragu, tunggu aja minimal naik ke atas 400 lah, itu MA20-nya ya. Kalau dia sudah naik ke atas 400, kita boleh mulai buy, tapi jangan terlalu banyak, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah juga ya. Seperti itu ya. Naik ke atas 418, kita tambah lagi atau average up, kemudian target price berikutnya di mana? Kalau kita lihat di sini, ini swing high sebelumnya di 498 ya. Dan di tengah-tengahnya di sini sekitar 460. Jadi setelah 418 dia akan menguji area resistennya sekitar 460. Itu target price-nya terdekatnya setelah 418. Kalau dia berhasil naik ke atas 460, maka target berikutnya adalah 498 ya. Jadi lumayan mudah sih ya. Ini kalau kita atur, kita tarik sebelumnya di belakang, ini swing hanya 525, kemudian berikutnya lagi swing hanya di sini di 570 ya seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja. Naik ke atas 418, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi target price-nya 460, 498 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, apakah laporan keuangan kuartal 3 sudah keluar? Saya nggak tahu ya, saya belum cek ya satu persatu. Anda cek sendiri. Jadi ada kemungkinan nanti kalau laporan keuangannya keluar terus kemudian makin jelek atau makin rugi ya ada kemungkinan dia drop lagi ya seperti itu. Jadi jangan terlalu agresif juga ya seperti itu. Jadi banyak bertahap aja nyicil. Jangan lupa kalau kena stop loss ya udah kita jangan average down lagi ya. Nanti kita tunggu buyback kalau dia sudah berhasil mantul lagi di atas resisten terdekatnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya JSMR atau Jasa Marga. Eh, Nah, Jasa Marga ini termasuk infrastruktur juga ya. Nah, ini saya gambarkan kalau kita lihat dari area supportnya, ini kurang lebih di area 3948, 3980. Atau saya bulatkan ke 4000 ya. Kemudian kalau kita lihat ini resisten areanya sekitar 4660-an ya. Atau kalau saya bulatkan sekitar kurang lebih 4650 lah ya seperti itu. Itu area resistennya. Jadi Jasa Marga ini dia di range-nya 4000 dan 4650. Saat ini dia kondisinya di tengah-tengahnya. Jadi posisinya masih sideways di tengah-tengahnya antara supportnya 4000, resistennya 4650. Kalau Anda mau buy, Anda bisa tunggu area buy on weakness-nya sekitar 4100 sampai 4200. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Itu untuk Jasa Marga. Nah, kalau misalnya nggak dikasih kita buy high sell higher. Breakout ke atas 4650 kita barusan buy ya. Kalau mau buy high sell higher atau yang sudah punya kalau mau average up. Mungkin ada pertanyaan loh Pak Sunar, ini 4650 sebelumnya gagal loh. Ini satu kali, kemudian dua kali, memang kedua kalinya berhasil, tapi kemudian besoknya langsung turun ya. Apakah itu bakalan seperti itu Pak Sunar? Jangan-jangan nanti breakout ke atas, dia tiba-tiba turun lagi. Kemungkinan selalu ada. Ya, tapi kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya dia gagal,
Bukan berarti kali ini kalau dia breakout pasti gagal lagi ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti pasti berhasil juga. Yang penting adalah kita selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, setelah 4650, jasa marga ini dia akan menguji level kurang lebih sekitar 4950-an ya. Itu levelnya untuk jasa marga. Jadi kalau yang tertarik untuk buy, Anda bisa tunggu buy or weakness di 4.000-an ya. 4.000 sampai 4.200 lah ya. Kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Nah, atau sekalian tunggu breakout ke atas 4650. Tapi yang mau nyicil sekarang, mau HK langsung ya, langsung buy di atasnya HK ya, istilahnya hajar kanan ya. Boleh aja, tapi jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Anda atur sendiri aja. Stop loss-nya yang Anda pasang paling dekat 4.200. Yang perlu diingat adalah kalau dia gagal bertahan di atas 4.000, lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan bisa turun lumayan dalam. Ini bisa turun sampai ke area sekitar 3.600-an ya. Jadi bisa turun 10% lagi ya kalau turun banyak 4.000. Memang sih kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya kan mau Pak Sunar turun banyak 4.000. Kalau kita cut loss sayang tuh, ternyata kan naik. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Ya, makanya kadang-kadang memang ya kalau kita bicara mengenai trading, kita jual kena stop loss, ternyata rebound Pak Sunar. Oh berarti nggak usah pasang stop loss toh? Enggak ya, karena nggak semua kasus seperti itu. Jadi kita itu jangan menyamaratakan. Oh di kasusnya jasa marga ini 4.000 kalau saya pasang stop loss ternyata gagal. Oh berarti nggak usah pasang stop loss ya, enggak ya, tetap pasang. Nah strateginya tetap kita disiplin buyback juga ya. Artinya kalau dia sudah berbalik arah lagi ke atas menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil higher high lagi, ya kita boleh mulai buyback ya. Nah seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu karena kalau kita perhatikan di sini memang area 4.000 ini support yang cukup menarik ya. Kalau misalnya mau buy or weakness ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk SMGR. SMGR saya nggak tahu ya laporan keuangannya seperti apa. Nanti Anda baca sendiri, saya belum lihat ya. Nah kalau kita lihat sini, ini area support yang dia sedang uji adalah sekitar 6.200-an atau saya pakai acuan 6.300 saja ya. Jadi dia masih menguji area sekitar 6.300-an ya. Ini saya ambil kurang lebih dari ini ya. Ini swing low-nya, kemudian ini area konsentrasi candle-nya. Walaupun nggak kena, tapi ya kurang lebih ya. Ini juga area konsentrasi candle-nya. Ini juga dia breakout ke atas 6.300. Dia lumayan kencang naiknya. Jadi terakhir kan tanggal 3 November dia ditutup di bawahnya 6.300. Kalau yang mau buy, saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya MA20-nya. MA20-nya di sini kalau kita perhatikan di 6362,5. Berarti tunggu aja naik ke atas sekitar 6.400-an ya kalau kita mau buy ya. 6362 ya kita bulatkan 6.400 lah ya. Paling cepat ya naik ke atas 6.300, tapi saran saya sih tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 6.400 kita barusan buy. Kenapa kok tunggu naik buy-nya di atas Pak Sunar? Karena untuk konfirmasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini area resistennya dia gagal ya. Nggak lama lagi dia turun lagi. Tapi kita jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Karena kalau di sini kita lihat dia berhasil ya naik ya. Nah ini naik ke atas 6.400 maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 6.600. Jadi 6.400 ke atas kita buy, target price-nya 6.600. Kalau dia berhasil naik lagi, breakout ke atasnya 6.600 kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya sekitar 7.000-an ya. Kemudian berikutnya lagi ini saya gambarkan sekitar 7.300-an ya. Jadi untuk SMGR ini secara teknikal ya 7250 aja saya gambarkan ya. Secara teknikal ini untuk SMGR dia jangka pendeknya masih cenderung downtrend, dia masih tes MA20-nya. Jangan terlalu banyak karena ini kalau kita lihat dia gagal terus ya. Berusaha ini usahanya lumayan berat juga ya. Karena dia setiap kali motong terus kemudian dia turun ikutan turun ya dengan MA20-nya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Jika dia sudah mulai naik lagi ke atas 6.400, yang mau spekulasi buy or weakness silakan buy, naik ke atas 6.400 kita tambah lagi atau average up. Ya seperti itu ya. Nah, ini downtrend-nya memang kalau dibilang kuat banget ya enggak, karena ini mulai melandai ya. Tapi masih cenderung downtrend ya, jangka pendeknya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk INTP. Untuk INTP ini kalau kita lihat masih belum buy, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Kalau Anda mau buy, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas minimal 9.500-an lah ya. Karena kalau kita lihat ini masih resiko. Tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas 9.500 yang mulai suka untuk buy or weakness itu boleh mulai buy. Atau sekalian kalau mau lebih amannya sedikit ya Anda tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya MA20-nya.
yaitu di atasnya 9725 ya. Jadi 9550 itu area buy on weakness yang paling cepat ya. Kalau mau cepet-cepet, mau lebih awal, istilahnya curi start ya. Naik ke atas 9725 kita tambah lagi atau average up. Kalau sekarang mau buy itu masih resiko ya. Jadi jangan buy dulu. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 9125 dan 9025. Itu yang sudah punya. Jadi yang belum punya tunggu aja kalau dia naik ke atas paling cepat 9550, naik ke atas 9725 kita tambah lagi atau average up. Resisten berikutnya dia akan menguji 10.350 ya. Jadi gampang banget di sini ya. Tinggal lihat aja gambar garis-garisnya. Kemudian berikutnya lagi sekitar 11 ribuan ya. Nah, ini kan ada checkpointnya di tengah-tengah. Jadi saya agak turunkan aja 10.850 ya. Kemudian berikutnya ini kita pakai acuan ya kurang lebih di area sekitar ini ya. 11.500 ya. Jadi ini trading range-nya untuk INTP ya. 9725, kemudian 10350, 10350, 10850, 11.500. Tapi saya harus ingatkan dulu juga untuk INTP ini ya. Memang dia fluktuasinya lumayan tinggi kadang-kadang ya. Pernah dulu kalau yang rajin ngikutin saya juga ya, entah itu kapan saya lupa ya. Kalau nggak salah pas di bulan April akhir atau gimana gitu ya. Itu waktu itu saya bikin video ya. Dia INTP memang dia reboundnya sudah mulai bagus. Tiba-tiba besoknya itu dia langsung drag ke bawah ya, drop ya seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Kadang-kadang memang dia membentuk candle yang lumayan panjang bodinya ya, merah ya. Jadi kalau sudah naik tiba-tiba kena drag down ke bawah ya, Anda sudah siap resikonya. Yang paling penting adalah Anda selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Dan ikutin aturan kalau dia turun, jangan langsung di average down terus ya. Jangan buy terus, turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi. Ya, seperti itu ya. Memang sih lebih murah. Cuma kita patut mempertanyakan, kenapa sih kok harganya murah terus, murah lagi, murah dan murah lagi. Seperti itu ya. Karena di saham itu yang penting, sebentar saya close dulu ya. Yang penting di saham itu ada dua aja. Karena kita dapat keuntungan dari saham ada dua. Yang pertama adalah capital gain-nya. Jadi selisih antara harga beli dan harga jual. Misalnya kita beli suatu saham di harga 500, kita jualnya di harga 550. Berarti kita cuannya atau profitnya 10% ya. Seperti itu dari capital gain. Nah, keuntungan yang kedua itu kita dapat dari dividen ya. Jadi kita menerima income investing lah istilahnya, menerima dividen secara rutin. Kalau mau mendapatkan dividennya, paling tidak kita harus cek perusahaan yang rajin membagikan dividen paling tidak selama 3 tahun terakhir ya. Dan yieldnya dia lumayan cukup lah ya kalau kita bandingkan dengan deposito ya atau surat berharga negara ya, surat utang negara seperti itu. Kalau dia di atasnya berarti dia benar-benar bagus ya, super banget ya, dividennya tinggi. Tapi kalau kurang lebih di bawah deposito, di bawah BI rate ya mungkin pilih saham yang lainnya aja. Kecuali kalau Anda mau rutin tiap tahun Anda dapat ya, Anda mungkin bisa pilih yang di atasnya 5% dividen yieldnya. Ya seperti itu ya. Jadi ada dua aja keuntungan di saham secara real ya, bukan secara istilahnya itu value ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita bicara mengenai investing itu kan ada 3 macam investor ya jenisnya. Pertama adalah value investing ya, value investor. Jadi dia pilih saham-saham yang di bawahnya harga wajarnya, di bawahnya intrinsic value-nya. Yang kedua adalah income investor yang mengharapkan dividennya. Jadi rutin pendapatan tiap tahun dia dapat dari dividennya. Yang ketiga itu adalah tipe investor yang memilih saham-saham yang growth-nya ke depannya itu potensial. Jadi istilahnya growth investor ya. Istilahnya bahasa Inggrisnya spellanya itu GROWTH ya, growth ya, pertumbuhannya ya. Baik itu perusahaan yang besar atau perusahaan kecil yang pertumbuhan ke depannya bagus ya, growth investor. Jadi untuk growth investor ini sebenarnya dia nggak mencari saham yang murah. Pokoknya dia lihat pertumbuhannya ke depannya ada prospeknya, walaupun mahal ya dia masih mau buy. Contohnya untuk growth investing itu adalah saham BBCA ya. Dari dulu memang BBCA itu dikatakan saham yang mahal dibandingkan yang lainnya ya. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin ada industri perbankan lainnya yang sama-sama lebih kualitas asetnya atau jumlah asetnya sama atau modal intinya sama ya dengan BBCA ya, itu lebih murah. Tapi ternyata dia dalam 5 tahun dia masih bisa 100% naiknya. Seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan kan 5 tahun terakhir itu naikannya sekitar 100%-an ya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk BBCA ya, untuk investor. Ya, saya rasa cukup sekian di akhir video. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat
damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Linknya atau podcast linknya itu ada di video deskripsi di bawah ini. Sekian. Terima kasih.